Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Asep Suryadi, Eskom Mkom, selaku Kapolri Sistem Komputer, yang terhormat kepada Bapak Rikil Amri selaku pembina Himasikom, dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fawzi Firdaus, STMkom selaku dosen Sistem Komputer, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya persatu tanpa mengenal sama saya. Dan seluruh mahasiswa sistem komputer yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini dapat berkumpul secara online dalam topik sosialisasi PPKMB Prodi Sistem Komputer dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Himasikom sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Di sini saya akan membacakan sunah acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kaprodi, Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom. Acara yang ketiga pemaparan materi tentang PPKMB oleh Bapak Rikil Amri, SPD MPD. Yang keempat, pemaparan materi tentang kode etik oleh Bapak Muhammad Fauzi Firdaus, STMkom, selaku dosen Himasikom. Acara yang terakhir, penutup. Baiklah, mengicak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Asep Suryadi, Eskom Mkom, selaku Kapolri Sistem Komputer, kepada dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih. Ini gimana ya caranya? Udah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen prodi juga. Terlalu ini kecepatan ngomongnya. Yang kami hormati rekan-rekan tim Hima serta calon mahasiswa baru prodi sistem komputer tahun akademik 2026 semester ganjil. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa baru yang sudah memilih prodi sistem komputer untuk sebagai tempat ya belajar untuk menempuh gelar sarjana S1 di bidang ilmu komputer. Ya. Nah, pertama-tama ya terkait dengan kegiatan PKKMB tahun akademik ganjil ya 2025-2026 ya mohon dipersiapkan dengan seksama kegiatan ini karena kalau di antara kedua kegiatan kan nanti ada dua agenda yaitu luring dan daring. Nah, ini semuanya harus bisa benar-benar diikuti. Ya, kalau misalkan salah satu tidak mengikuti antara luring maupun daring, nah ini mau nggak mau ya harus ngulang lagi, harus ikut PKKMB kembali di semester genap nanti. Ya, jadi dipastikan harus absen terlebih dahulu ya saat masuk ke ke saat kegiatan PKKMB maupun luring dan daring dipastikan ya. Nah, terus berikutnya ya kan nanti setelah selesai pengenalan mahasiswa baru atau PKKMB ya kita akan mulai perkuliahan itu di bulan September, tepatnya minggu kedua awal, yaitu di tanggal 8 ya September ya. Nah, untuk ruang kelas ya kita nanti ada di lantai 5 dan 6 ya, 5 dan 6 yaitu di gedung C ya. Jadi nanti teman-teman seluruh mahasiswa baru ya nanti langsung ke gedung C ya naik ke lantai 5 dan 6. Nah, untuk
mahasiswa semester 1 itu ada di lantai 5 gedung C. Ya, nanti dipastikan jangan lagi kesasar ya. Kalau untuk gedung C itu di mana ya? Nah, gedung C itu di loket PMB pertama ya, yaitu di dekat sebelah mini soccer, ya lapangan mini soccer. Nah, itu adalah yang tengah-tengah adalah gedung B, yang sebelah kanannya yaitu gedung A. Jadi nanti teman-teman milihnya langsung ke gedung C. Karena nanti mahasiswa baru ada di sana semua, tepatnya di lantai 5 ya. Nah, terus ya pastikan ya nanti dicek jadwal perkuliahannya, harusnya udah keluar nih untuk khusus untuk mahasiswa baru ya. Itu jadwal perkulnya udah keluar, cek di My Unpam ya. Kalau misalkan lupa untuk login dan sebagainya, silahkan bisa datang ke staf IT ya, staf IT di gedung C lantai 1 ya, untuk meriset passwordnya ya. Terus ya, kalau misalkan Pak saya belum keluar jadwalnya sampai sebelum hari H, yaitu di tanggal 8. Nah, baiknya ya sebelum di tanggal 8 ya, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, kalau belum keluar jadwalnya silakan datang ke staf prodi. Ya, staf prodinya di mana? Di lantai 4 ya, gedung B, tepatnya depan lift. Ya, depan lift langsung. Jadi kalian tinggal naik lift di gedung B, keluar di lantai 4 ya. Nah, itu depannya adalah ruangan prodi, staf prodi. Ya, jadi kalau ada kendala-kendala ya mengenai titik dibuka program, lihat jadwal ya, silakan datang aja ke sana. Jam pelayanannya kapan? Kalau untuk masa libur seperti ini ya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Ya, itu untuk khusus untuk Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam pelayanan staff ya. Itu hanya untuk libur. Nah, kalau untuk Sabtunya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Gitu. Jadi seluruh teman-teman ya kalau kebingungan ya tidak bisa buka My Unpam dan tidak bisa melihat jadwalnya ataupun tidak ada ya, nanti silakan langsung ke staf prodi aja ya, yaitu di lantai 4 gedung B ya, depan lift tuh ya. Dan juga ya, saat nanti pelaksanaan PKKMB secara luring, karena kan kita masuknya sesi 2 ya, siang Jumat ya, jadi kalian bisa setelah selesai Jumatan ya. Nah, nanti usahakan, bukan usahakan ya, wajib menggunakan berpakaian rapi ya, sesuai yang sudah di-share oleh Pak Rikil sebagai dosen pemahasiswaan ya. Mohon diikuti secara sama ya, jangan sampai nanti karena hal sepele ya, mulai mulai dari telat ya ataupun tidak berpakaian rapi, kalian tidak diizinkan untuk masuk. Nah, sehingga mengakibatkan eh, PKKMB-nya itu ya kalian harus wajib ngulang di semester berikutnya ya, seperti itu ya. Nah, terus juga ya, kalau ada informasi atau sifatnya masih publik dan sebagainya, mohon disampaikan saja ya ke grup yang sudah disediakan ya untuk bertukar informasi. Jangan sampai nanti kalian informasi yang sudah kita berikan ya ini malah tertimpa dengan informasi-informasi yang nggak jelas gitu ya. Nah, ini kalian kan sekarang sudah dewasa ya, udah tingkatan mahasiswa ya. Nah, mohon dijaga etika berbicaranya ya, dan chat dengan sesama temannya ya, jangan sampai nanti menjadi temuan untuk prodi. Nah, karena nanti ada sanksinya ya, ada sanksinya nanti akan dijelaskan oleh uh, dosen kemahasiswaan prodi ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, acara yang ketiga, penyampaian materi tentang PPKMB oleh Bapak Rikil Amri. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih. Terlihat yang di layar? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Lihat Pak. Udah Pak. Terlihat, siap. Terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom selaku Kaprodi Sistem Komputer, dan yang saya hormati Bapak Fauzi Firdaus STMkom selaku kemahasiswaan yang mendampingi saya, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen Sistem Komputer yang hadir pada Zoom meeting siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang tidak ketinggalan pula adik-adik pengurus himpunan mahasiswa Sistem Komputer Himasikom yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Dan yang terakhir, kepada seluruh mahasiswa Sistem Komputer semester ganjil tahun 2025-2026 yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatunya. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Bapak yaitu Rikil Amri, SPD MPD. Dalam hal ini Bapak sebagai dosen kemahasiswaan Sistem Komputer yang dalam hal ini akan menjelaskan tentang kerangka acuan kegiatan PKKMB. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalaupun mau ada pertanyaan terlebih dahulu, silahkan di chat, ditulis di kolom chat. Tapi kalau mau ada pembahasan yang diucapkan langsung, nanti ada sesi tanya jawabnya. Mohon yang lainnya di unmute agar Bapak bisa menjelaskan dengan seksama dan tenang. Baik, ini tema besar PKKMB semester ganjil ini. Bersama Unpam meraih ilmu untuk membentuk peradaban gemilang. Di kerangka acuan kegiatan PKKMB. PKKMB adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 2026. Kenalan. Enggak ada suara nggak? Iya. Maaf, itu nge-lag kah? Sabar Bang, nge-lag gitu. Iya, nggak ada, Pak. Sabar, nge-lag gitu. Nge-lag ya? Nge-lag ya? Iya. Thailand. Nge-lag. Jaringan dulu. Nge-lag atau diam. Thailand. Sabar Bang, sabar. Jaringan. Bang mau tanya, Mohon perhatian. Bang, di mute ya. sabar jangan Andrea, sabar. Ini nge-lag ya. Pasport ge. Hei, siapa itu? Ini absensinya gimana Bang? Mulutnya. Bang. Jangan aneh-aneh ngomongnya. Saya itu mau tanya tadi tipe apa gimana 2025 2024? Pak itu sorry, bapaknya di mute Pak. Bapaknya ke mute Pak. Bang, nggak ada suara. Pak nggak ada suaranya Pak.
Mungkin bapaknya ngejelasin tapi nggak ada suaranya, Pak. Terdengar suaranya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Pak, udah kedengeran. Baik. Ya, Terdengar. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, oke. Silakan, Yang lain Pak. kondusif ya. Pak. Sudah. Materi narasumber PKKMB Unpam semester Gasal tahun akademik 2025-2026. PKKMB ada 2 kegiatan, luring dan daring. Kalau luring berarti offline, teman-teman datang ke kampus. Kalau daring berarti online. Baik, kalau luring itu nanti teman-teman datang ke kampus, nanti di slide di bawah ada kapan waktunya, teman-teman sudah baca juga. Materinya tentang informasi layanan akademik, narasumbernya LP3. Yang kedua informasi layanan mahasiswa, LKA. Yang ketiga sistem pembayaran dan administrasi keuangan, LAK. Daring, ini materi-materinya tentang sistem informasi akademik, My Unpam. Dan teman-teman bisa baca semua tentang materi-materi narasumber. Pelaksanaan, tema, peserta PKKMB ini adalah ada 2 jenis. Yang pertama, seluruh mahasiswa baru Universitas Mamulang semester Gasal tahun akademik 2025-2026 dengan kewajiban mengikuti PKKMB luring dan daring. Jadi teman-teman wajib sebagai mahasiswa baru mengikuti yang luring terlebih dahulu. Luring itu berarti offline. Teman-teman tidak bisa mengikuti yang daring kalau tidak mengikuti yang luring. Jadi teman-teman perlu diperhatikan, mahasiswa baru harus mengikuti yang offline terlebih dahulu, yang 1 hari di kampus Unpam, baru nanti daring di tanggal 8 September. Nah, yang kedua, jenis pesertanya bagaimana? Peserta mahasiswa lama yang belum pernah mengikuti PKKMB dengan kewajiban mengikuti PKKMB daring. Jadi ada 2 peserta juga. Mahasiswa kakak tingkat yang sudah semester 2, 3, 4, 5, 6 belum mengikuti PKKMB itu juga harus wajib mengikuti PKKMB daring. Jadi kalau udah semester atas hanya cukup mengikuti yang daring ataupun online saja, tidak perlu datang ke kampus. Itu bagaimana? Yang baru mengikuti semester 2, 3, 4. Nah, mereka lah orang-orang mahasiswa yang memang saat PKKMB offline tidak hadir karena izin dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya, bagaimana Pak di hari Jumat, Sabtu saya ada lomba, ada kerja, ada yang tidak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya. Jika memang benar-benar urgent, tidak bisa ditinggalkan, teman-teman boleh izin ataupun tidak mengikuti untuk semester ini. Dan semester depan harus wajib mengikuti PKKMB juga. Metode pelaksanaan tadi secara luring dan daring. Metode penyampaian luring, ceramah dan tanya jawab. Dan juga daring ada sesi penugasan. Alur teknis yang pertama PKKMB luring. Mahasiswa melakukan registrasi kehadiran menggunakan KTM. KTM adalah kartu tanda mahasiswa. Untuk apa? KTM adalah untuk tanda teman-teman presensi kehadiran di awal ketika masuk aula gedung Unpam ataupun tempat PKKMB. Nanti absensi itu ataupun presensi itu bukti teman-teman hadir dan juga mendapatkan sertifikat. Karena hasil dari PKKMB offline dan online ini adalah mendapatkan sertifikat yang menjadikan syarat wajib mengikuti ataupun untuk skripsi di semester akhir. Yang keduanya, mahasiswa mengikuti PKKMB luring dengan seksama dan penuh tanggung jawab sesuai tata tertib. Susunan acara terlampir. Mahasiswa meninggalkan kegiatan PKKMB dengan tertib. Sebagai syarat, mahasiswa baru untuk mengikuti PKKMB daring. Jadi gerbang awal mengikuti PKKMB daring adalah PKKMB luring terlebih dahulu. Teman-teman sebelum mengikuti yang online harus wajib mengikuti yang offline. Nah, PKKMB daring yang pertama mahasiswa melakukan login pada sistem PKKMB melalui laman spmb.unpam.ac.id. Yang kedua, mahasiswa menyelesaikan semua aktivitas PKKMB seperti yang pertama memperhatikan tayangan-tayangan materi berbentuk video. Yang kedua, mengerjakan tes setiap materi. Yang ketiga, mahasiswa mengunggah link tugas pembuatan video dengan tema Bangga Menjadi Mahasiswa Unpam. Yang keempat, mahasiswa mengisi survei kepuasan terhadap PKKMB. Sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat PKKMB di laman eventunpam.ac.id. Jadi, untuk yang online ini, teman-teman bukan hadir ataupun
dari tanggal 8 sampai tanggal 20 ini melulu untuk Zoom ataupun mengerjakan tugas. Tugas PKKMB daring dikerjakan hanya 1 hari ketika teman-teman menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau tanggal 8 sudah dibuka SPMB online untuk spmb.unpam.ac.id, maka teman-teman kalau selesai 1 hari, maka tanggal 9 sampai tanggal 20 tidak perlu mengerjakan tugas lagi. Jadi bisa dikerjakan hanya 1 hari. Di antara hari tanggal 8 sampai tanggal 20 itu, teman-teman silahkan pilih waktu luangnya hari apa dan tanggal berapa. Selanjutnya, di sini jadwal dan tempat kegiatan. Perlu diketahui di Karangka Acuan ini ada 2 tempat. Ya, memang Unpam ada 4 kampus. 3 di Tangerang Selatan, 1 di kampus Serang. Dan teman-teman adalah yang di kampus Serang. Kita baca yang di tabel B Unpam kampus Serang. Jadwal dan tempat kegiatan PKKMB. Yang pertama, untuk reguler A, teman-teman yang kuliahnya reguler A, yang kuliahnya pagi, itu di tanggal 29 Agustus hari Jumat. Sesinya ada sesi 1, sesi 2. Nah, ketika kita lihat nanti di bawah, kalau Bapak lihat, sistem komputer itu ada di sesi kedua semua, baik di hari Jumat ataupun hari Sabtu. Ini kan secara umum, bahwa ada sesi 1, sesi 2. Yang reguler BCS, hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025, sesi 1, sesi 2. Untuk sistem komputer, sesi 2 juga. Tempat di Aula Gedung A, Auditorium Unpam Kampus Serang. Untuk luring. Untuk daring, dari tanggal 8 sampai 20 di LMS spmb.unpam.ac.id. Ini kepanitiaan, ada susunan panitia mulai dari pengarah, ketua panitia, wakil ketua panitia, sekretaris bendahara, divisi acara, logistik, konsumsi, koordinator, dan divisi kemahasiswaan juga ada. Jadi ada dari dosen-dosen kemahasiswaan juga menjadi PIC organisasi kepanitiaan di acara PKKMB ini. Susunan acara PKKMB luring tersaji untuk yang sesi 1 ini mulai dari jam 8. Untuk sesi 2 ini yang Unpam Pusat ya, ini yang Unpam Serang. Sesi 2 dimulai registrasi 12.30 hingga 13.05. Dan ini mulai pembukaan di 13.10 hingga 13.15. Menyanyikan Mars Unpam, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, dan materi-materi. Ada materi yang pertama tentang informasi akademik, materi kedua tentang keuangan, yang ketiga tentang layanan mahasiswa. Dan selesai sore hari 16.30. Jadi kalau yang rek A datang di hari Jumat 12.30 atau maksimal jam 13 sudah di kampus, dan itu hadir sampai sore hari. Kalau yang sudah hadir di hari Jumat tidak perlu hadir lagi di hari Sabtu. Begitupun yang reguler B dan CS hadir di hari Sabtu tidak perlu dihadir di hari Jumat. Ini untuk pengawasan, evaluasi, dan sanksi. Teman-teman ketika hadir PKKMB daring, maksudnya di PKKMB luring, itu ada pengawasan dari siapa? Dari panitia, unsur pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan PKKMB serta memastikan tujuan kegiatan tercapai. Ini evaluasinya. Kategori sanksi. Nah, sanksi yang diberlakukan antara lain ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Artinya teman-teman datang ketika PKKMB itu sudah resmi menjadi mahasiswa. Oleh karenanya, teman-teman datang ke kampus menggunakan pakaian sopan dan juga berbicara kepada siapapun, baik ke dosen ataupun teman-teman yang lainnya dengan bahasa yang sopan juga. Karena kampus adalah dunia akademik, dunia akademis, jangan sampai ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak perlu diucapkan oleh mahasiswa, teman-teman sebagai insan akademis. Ini sanksi-sanksinya, bagi yang melanggar akan ada sanksi. Ini penutup. Selanjutnya ini lampiran survei kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan PKKMB. Ini untuk apa? Untuk nanti di kegiatan ataupun penugasan di PKKMB daring. Ini surveinya. Ini ikrar mahasiswa baru, mahasiswa sistem komputer. Nanti dibaca ketika PKKMB luring. Yang ketiga, tata tertib PKKMB. Yang pertama, peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Untuk registrasi dan pengecekan atribut. Atributnya apa aja? Yang sudah di-share
Teman-teman wajib membawa KTM dan juga jas alma mater dan juga menggunakan pita. Pitanya untuk sistem komputer warna abu-abu. Peserta wajib berpakaian rapi, sopan, bersepatu, memakai jas alma mater. Udah, kemarin Bapak ada yang japri beberapa mahasiswa baru. Pak, sepatunya sepatu apa? Sepatu yang sopan. Bajunya baju apa? Baju yang sopan. Pakaian apa? Pakaian yang rapi. Jadi kita tidak perlu menjelaskan bahwa hitam putih tidak perlu, walaupun memang boleh hitam putih. Teman-teman boleh menggunakan pakaian rapi, sopan, bersepatu, dan memakai jas alma mater. Tidak ada aturan wajib menggunakan hitam putih. Jadi boleh menggunakan kemeja, boleh menggunakan batik. Yang penting teman-teman menggunakan jas alma mater. Sepatunya sepatu apa? Teman-teman sepatu menyesuaikan. Kalau di kampus ya pakainya sepatu sesuai dengan norma perkuliahan. Jangan sampai ke kampus PKKMB menggunakan sepatu bola gitu kan. Ada waktunya. Teman-teman menyesuaikan untuk sepatunya sepatu apa, bajunya baju apa, pakaiannya pakaian apa. Yang ketiga, peserta wajib membawa perlengkapan yang diperlukan seperti alat tulis, buku catatan atau atribut tambahan yang diinformasikan. Jadi teman-teman bawa alat tulis sendiri, buku sendiri, pulpen sendiri, dan buku catatan untuk nanti ketika PKKMB materi dimulai. Peserta wajib menjaga kebersihan dan ketertiban. Peserta wajib mematuhi instruksi panitia, pembicara, dan petugas keamanan. Kegiatan PKKMB daring. Peserta wajib mengikuti PKKMB daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta wajib menyelesaikan aktivitas PKKMB daring. Yang pertama, memperhatikan tayangan-tayangan video informasi. Jadi daring ini dimulai di tanggal 8. Teman-teman nggak bisa mengakses sekarang. Yang kedua, mengerjakan tes setiap tayangan video informasi. Yang ketiga, mengunggah link tugas pembuatan video. Bangga menjadi mahasiswa Unpam. Nanti teman-teman Himasikom memberikan template untuk membuat teman-teman video tugas di PKKMB daring. Yang keempat, mengisi survei kepuasan terhadap PKKMB. Ini lampiran yang keempat, panduan penugasan unggah video. Ini teknisnya. Tema, bangga menjadi Unpam. Durasi kurang lebih 1 menit. Isi konten video tentang nama, asal daerah, prodi, kalimat ungkapan rasa bangga menjadi mahasiswa Unpam. Jadi ada yang nanya, diunggahnya di mana? Ini di spmbunpam.ac.id. Kriteria unggahnya boleh di YouTube, di Instagram, di TikTok. Teman-teman hanya disalin linknya nanti. Judul videonya ini, deskripsi videonya seperti ini, dan tagline-nya seperti ini. Dikumpulinnya di mana? Ini link unggahan setelah video diunggah, baik di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok. Mahasiswa wajib mengumpulkan link videonya. Jadi teman-teman bukan berbentuk videonya, tapi link videonya di-upload di mana? Di spmb.unpam.ac.id. Batas pengumpulan sampai tanggal 20 September 2025. Ini lampiran untuk di Tangerang Selatan. Ini untuk PKKMB Luring di kampus Kota Serang. Kita perlu ketahui bahwa kita adalah prodi sistem komputer. Sistem komputer di sini tertera adalah di sesi kedua. Reguler A, Jumat 29 Agustus 2025. Sesi kedua jam 13 sampai 16.30. Sistem komputer ini nomor 2, sistem komputer. Dan yang reguler B dan CS, Sabtu 30 Agustus 2025. Sesi kedua, sistem komputer dari jam 13 hingga 16.30. Mungkin itu penyampaian materi yang pertama tentang sosialisasi PKKMB. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalaupun teman-teman mau ada pertanyaan dari chat, silahkan tulis di chat Zoom terlebih dahulu. Nanti kita kalkulasikan ataupun konfirmasi jawabannya. Karena setelah ini akan ada penyampaian materi tentang kode etik mahasiswa. Teman-teman harus mengetahui bahwa di kampus ada aturan kode etik yang harus teman-teman laksanakan sebagai mahasiswa Unpam Prodi Sistem Komputer. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rikil Amri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, cara yang keempat yaitu penyampaian materi tentang kode etik pada Bapak Muhammad Fauji Firdaus, STM MKOM, kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Siti Fatimah yang telah memberikan kesempatan. Baik, di sini saya akan mencoba membacakan kembali
atau sedikit menjelaskan tentang kode etik mahasiswa. Sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa ya, tapi seluruh aktivis di kalangan Universitas Pamulang. Ya. Baik, kode etik mahasiswa Universitas Pamulang. Menurut Peraturan Rektor Universitas Pamulang nomor 260/A/Unpam/11/2020 tentang revisi Peraturan Rektor nomor 031/A/U/Unpam/I/2020 tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Pamulang. Bab 1. Ketentuan umum pasal 1. Pertama, kode etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Pamulang. Kedua, tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Pamulang. Yang ketiga, kebebasan akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik. Keempat, hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Pamulang. Yang kelima, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Pamulang. Oke, lanjutan dari pasal 1. Yang keenam, pelanggaran kode etik dan tata tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mencurigakan dan mencemarkan nama baik alma mater Universitas Pamulang, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rikil Amri. Yang ketujuh, sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Pamulang. Kedelapan, pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di Universitas Pamulang. 9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari guru besar, pimpinan, dekan, direktur, wakil dosen, dan unsur lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Pamulang. Rektor adalah pimpinan Universitas Pamulang. Ya, jadi rektor itu atau pimpinan kampus itu namanya rektor ya. Yang 11 adalah dekan, adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Pamulang. Ketua program studi adalah pimpinan program studi yang ada di jurusan di lingkungan fakultas. Ya. Kemudian ada dosen, adalah tenaga pendidik. Kemudian ada karyawan atau staf yang diangkat dengan surat keputusan khusus. Lalu kalian sebagai mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Pamulang. Yang terakhir ada alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan kewajiban akademik sampai dengan wisuda atau dianggap telah lulus. Bab kedua yaitu adalah tentang tujuan dan fungsi. Pasal kedua. Tujuan membentuk akhlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya tridharma perguruan tinggi. Pasal 3 yaitu fungsi menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Pamulang. Bab 3, hak dan kewajiban mahasiswa. Nah, ini ya. Hak dan kewajiban mahasiswa yang harus dipenuhi di pasal 4. Yang pertama, ada hak mahasiswa. Setiap mahasiswa Universitas Pamulang berhak untuk 1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan, dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keagamaan. Kedua,
menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keagamaan sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Pamulang. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, secara santun dan bertanggung jawab. Yang keempat, memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Yang kelima, memperoleh layanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan, dan keagamaan. Yang keenam, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pamulang. Yang ketujuh, memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik maupun non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini pasal kelimanya itu adalah tentang kewajiban menjadi mahasiswa di Universitas Pamulang. Setiap mahasiswa Unpam berkewajiban: 1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai akademis dan religius dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia. Yang ketiga, mendukung terwujudnya visi dan misi Universitas Pamulang. Yang keempat, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang kelima, menjaga etika akademik dan profesional. Yang keenam, memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus. Yang ketujuh, masih lanjutannya ya. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Yang kedelapan, berpakaian sopan, rapi, sesuai dengan nilai-nilai akademik. Yang kesembilan, menjaga lingkungan akademik dari pengaruh radikalisme dan narkotika. Yang kesepuluh, menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai religius. Yang ke-11 itu menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan kampus. Dan ke-12 yaitu memelihara sarana dan prasarana kampus. Bab 4, larangan dan pelanggaran ya. Ini diatur di dalam pasal 6, larangan. Setiap mahasiswa Universitas Pamulang dilarang. Ya, yang perlu diperhatikan karena nanti akan ada ya ke depannya kalau kalian sudah menjadi mahasiswa akan ada sidak gitu nantinya. Yang pertama, memakai kaos oblong atau tidak berkerah ya, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang atau dicet, anting, kalung, gelang khusus laki-laki ya. Anting, kalung, gelang itu khusus laki-laki. Dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi, dan kegiatan kampus. Yang kedua, memakai baju ketat atau celana ketat, tembus pandang, busana minim, atau cadar atau yang menutupi sebagian besar wajah gitu. Yang ketiga, menggunakan sekretariat himpunan dan UKM di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang. Jadi maksudnya di sini nih kamu berkegiatan gitu ya, melebihi dari batas waktu kegiatan, misalnya kamu tetap ada di kampus sampai jam 12 malam, nah itu perlu dipertanyakan juga tuh. Yang keempat, menggunakan kantor sekretariat himpunan dan UKM sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Yang kelima, melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus. Yang keenam, melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat, dan praktek perjokian. Yang ketujuh, merokok di area Universitas Pamulang. Yang kedelapan, memasukkan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, maupun kemahasiswaan. Yang kesembilan, melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama.
Yang ke-10 merusak sarana dan prasarana. Yang ke-11 melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan problem. Yang ke-12 mencemarkan nama baik alma mater kepada masyarakat yang merugikan secara moral dan material. Nah, yang ke-7, pasal ke-7 yaitu jenis pelanggaran. Nah, pelanggaran itu tadi terbagi menjadi 3 ya. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Nah, nanti yang berkaitan nanti. Jadi yang di pasal 6 tadi, ayat 1, 2, 3 itu termasuk pelanggaran ringan, yang sedang itu pasal 4, 5, dan 6, dan pelanggaran beratnya itu tadi dari 7 sampai 12. Oke, bab 5, bentuk dan jenis sanksi. Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas yang pertama, teguran lisan atau tertulis. Yang kedua, pembuatan artikel ilmiah populer atau makalah dengan pembinaan khusus dari fakultas dan bidang kemahasiswaan. Yang ketiga, pembayaran ganti rugi atas barang yang telah dirusak. Yang keempat, tidak mendapatkan layanan administrasi ataupun akademik kemahasiswaan. Yang kelima, ada pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik. Yang keenam, pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, penangguhan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam 1 semester. Yang kedelapan, skorsing selama 1 semester, 2 semester, atau lebih dari kegiatan akademik, atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh. Yang ke-9, ada skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Yang ke-10, penangguhan penyerahan ijazah atau transkrip nilai. Yang ke-11, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa. Yang ke-12, dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melakukan perbuatan pidana. Jenis sanksi, pasal 9. Ya, tadi ya, jenis sanksi itu ada sanksi ringan, yang sebagaimana termaktub dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3. Yang sedang itu di ayat 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sanksi yang berat itu ada pada pasal 8 ayat 10, 11, dan 12. Bab 6, pihak yang berwenang memberikan sanksi dan tata cara pemberian sanksi. Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah ketua program studi dan dosen untuk sanksi ringan ya. Jadi kalau sanksi ringan itu nanti kalian akan diberikan sanksi atau ditegur oleh Bapak Kaprodi atau dosen-dosen yang bersangkutan. Yang kedua, dekan untuk sanksi sedang. Dekan ini adanya di tingkat fakultas ya. Dan terus yang terakhir itu ada rektor untuk sanksi yang berat. Pasal 11, tata cara memberikan sanksi. Yang pertama, ketua program studi dan dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang telah dilakukan. Yang kedua, dekan memberikan sanksi sedang berdasarkan hasil ketetapan majelis etik fakultas dengan diterbitkannya SK setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa. Yang ketiga, rektor memberikan sanksi berat berdasarkan hasil ketetapan majelis etik universitas dengan diterbitkannya surat keputusan dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa. Bab 7, perlindungan sanksi pelapor, pembelaan, dan rehabilitas. Ya, pasal 12 ini perlindungan sanksi pelapor. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari universitas. Pasal 13, pembelaan. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan. Yang pasal 14, rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang. Yang ke pasal 15, pemulihan. Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan setelah dilakukan investigasi ulang.
Yang terakhir ya, ada bab 8 ketentuan penutup pasal 16 dengan diberlakukannya kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Pamulang, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan kode etik dan tata tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kedua, kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Pamulang ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal. Oke, demikian paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fauzi Firdaus, SDSKOM. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis komentar atau langsung untuk mengangkat tangan untuk bertanya langsung. Silahkan teman-teman yang mau bertanya di kolom chat atau langsung aja nggak apa-apa. Baik, Bapak baca yang di kolom chat dulu, Fatimah, sambil nunggu yang mau Baik, Pak. bersuara. Pak Amri, Yang tadi kalau pertanyaan. belum ada Almet gimana tuh PKKMB-nya? Oke, baik. Yang pertama, belum ada Almet. Alma Mater itu masih dibuka, diambil di loket sampai sebelum pelaksanaan PKKMB. Bagaimana, Pak? Ukurannya tidak ada di loket ataupun di kampus belum menyediakan ukuran yang double XL dan lain sebagainya. Teman-teman konfirmasi ke kakak tingkat atau pengurus Himasikom agar boleh minjem terlebih dahulu alma mater yang muat ataupun yang seukuran dengan ukuran teman-teman. Karena alma mater atau almet dan KTM itu wajib digunakan untuk mahasiswa baru. Jadi teman-teman kalau belum mengambil alma mater silahkan segera untuk ke kampus mengambil alma mater dengan syarat yang sudah registrasi. Dan informasi bahwa masih ada calon mahasiswa sistem komputer belum registrasi. Diharapkan teman-teman segera registrasi karena hari ini infonya terakhir untuk registrasi mahasiswa baru. Jadi untuk KTM dan alma mater itu wajib. Yang kedua tadi Bapak baca, bagaimana Pak di hari Jumat tidak bisa, bisanya hari Sabtu atau sebaliknya hari Sabtunya tidak bisa, bisanya hari Jumat. Jadi begini teman-teman, yang reguler A itu kan hari Jumat. Jika teman-teman kerja di hari Jumat dan memang benar-benar urgent, tidak bisa ditinggalkan, bisanya hari Sabtu, teman-teman boleh mengirimkan surat izin ataupun bukti surat tugas dan lain sebagainya, teman-teman itu tidak bisa hadir di hari Jumat. Maka kami konfirmasi boleh hadir di hari Sabtu. Tapi dengan ketentuan syarat tadi, urgent, dan memang itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau hanya main-main, pengennya hari Sabtu, pengennya hari Jumat, itu tidak bisa. Teman-teman sesuai dengan reguler masing-masing. Reguler A di hari Jumat, reguler B dan CS hari Sabtu. Kecuali tadi ada dispensasi untuk mahasiswa, bagaimana Pak, saya Sabtu Jumatnya kerja, bisanya hari Sabtu untuk reguler A, maka boleh untuk 1 orang, 2 orang mahasiswa berpindah di hari Sabtu. Dengan syarat tadi harus konfirmasi dulu ke Bapak ataupun ke Pak Fauzi dengan menyertakan lampiran surat tugasnya ataupun permasalahan yang dia lakukan. Jadi dibolehkan dengan syarat memang benar-benar ada permasalahan yang urgent. Itu untuk kehadiran di hari Sabtu ataupun Jumat. Ada lagi pertanyaan? Pak, ada yang nanya tuh, kalau ngerokok di kantin bisa nggak Pak? Secara aturan semua seluruh di area Universitas Pamulang itu tidak boleh merokok. Presensi nanti akan di-share. Jadi teman-teman jangan tanya absensi dulu, tanya aja dulu. Seringnya Bapak dijapri oleh teman-teman mahasiswa. Dan itu salah satu komunikasi yang harus dijaga juga oleh teman-teman. Bapak paham teman-teman masih mahasiswa baru. Tapi teman-teman juga harus dijaga. Sekarang sudah baca kode etik mahasiswa, bagaimana cara menjadi mahasiswa. Minimal komunikasi itu yang baik. Diawali dengan salam, menyebutkan nama, NIM, reguler. Kebanyakan yang japri Bapak tidak menyertakan nama, langsung menyertakan pertanyaannya apa saja. Jadi diharapkan kalau mau japri dosen, teman-teman komunikasi dengan yang sopan dan yang baik.
Insya Allah kita menanggapinya juga dengan baik. Tadi ada yang mau bertanya? Silakan Fatimah. Pak, Assalamualaikum. Kholik. Ya, iya Pak. Ayo silakan. Pak, gimana masalah kelas daring itu kan nyelesain semua pertanyaan sehari aja Pak ya? Perkenalkan Berarti nama NIM dulu. NIM-nya Tahu saya kamu. ke sekolahan Pak, lupa bawa KTM. Ngajar Pak. Iya, gimana pertanyaannya, Kholik? Pertanyaan kan daring ya Pak ya? Kelas daring itu Pak ya? Nyelesain kata Bapak kan soal daring itu sehari saja Pak ya, kelas saya. Kalau gitu berarti ngambilnya hari apa aja Pak ya? Nggak apa-apa ya? Yang penting nggak sibuk ya. Baik, sudah pertanyaannya, Kholik. Iya Pak, gitu aja. Oke, benar. Di tanggal 8 sampai tanggal 20 itu teman-teman bisanya hari apa? Jadi bukan melulu online dari tanggal 8 sampai tanggal 20. Dikerjakan dengan syarat tadi. Kalau sudah mengerjakan, teman-teman jangan sampai keluar. Selesaikan sampai akhir. Jadi khususkan satu hari ataupun satu waktu memang teman-teman itu luang dan itu dikerjakan khusus untuk PKKMB online. Jadi cari waktu luangnya. Nah, Bapak infokan juga, biasanya ini kan PKKMB online ini kan seluruh mahasiswa Unpam, bukan hanya di Serang, tapi di Tangsel. Jadi mahasiswanya juga ribuan. Jadi intinya kalau mau mengerjakan PKKMB online, jangan di last minute. Jangan di tanggal 20. Kalau bisa di awal-awal ataupun di pertengahan. Kenapa? Kalau di last minute nanti sistem error, banyak yang mengakses. Jadi cari waktu yang sesuai juga. Oleh teman-teman waktu luang, teman-teman jangan mengandalkan waktu sampai tanggal 20, santai-santai. Tanggal 20 nggak bisa diakses ataupun server down dan sebagainya, teman-teman tidak bisa mengerjakan sampai akhir. Jadi betul kata Kholik tadi, dikerjakan di waktu luang teman-teman. Di antara tanggal 8 sampai tanggal 20 itu silahkan pilih hari ataupun pilih waktu yang luang untuk mengerjakan PKKMB online. Bisa difahami? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Loginnya Pak, loginnya. Bisa Pak. Ada tutorialnya nanti di-share tutorialnya. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Memakai pitanya, ada yang nanya dipakai peniti atau diikatkan dan di bagian mana? Baik. Pita digunakan di lengan kanan. Yang penting nempel, mau pakai peniti, mau pakai dan lain sebagainya lah. Yang penting nempel aja di sebelah kanan gitu. Kita abu-abu. Yang penting untuk ciri, kenapa? Ciri teman-teman itu mahasiswa sistem komputer. Pita digunakan warna abu-abu itu sebagai ciri bahwa teman-teman itu adalah mahasiswa sistem komputer. Di bahu apa di lengan, Pak? Ya di antara itu boleh di antara lengan dan bahu. Di leher. Tadi siapa yang mau nanya? Ivan Fadilah. Kamu di leher. Ya Pak, Ivan Fadilah. Jaga ucapannya. Silakan, Ivan Fadilah. Izin bertanya, Pak. Nanti tadi siapa Ivan Fadilah? Bergantian dulu. Itu lagi bawa kendaraan. Betul Pak, lagi di tempat kerja dulu. Diganti berarti. Tadi Sonabeh. Aryadi Pak, Aryadi. Aryadi apa Sonabeh? Akunnya punya Sonabeh. Akun yang saya sedang bermasalah gitu. Oke, silahkan bertanya. Perkenalkan nama NIM-nya. Oke, perkenalkan nama saya Aryadi. Untuk NIM enggak dibawa juga Pak ya, enggak dibawa juga. Pertanyaannya Pak, kira-kira per semester itu berapa ya Pak? Apanya per semester ini ya? Iya. Bayaran? Iya, pembayarannya gitu. Ada di brosur. Soalnya nggak lihat brosur Pak. Nanti di-share brosurnya. Ini pertanyaannya fokus buat PKKMB dulu. Kan teman-teman kuliah, ini kan PKKMB itu kan gerbang. Teman-teman nggak bisa tahu aktivitas kuliah kalau nggak tahu gerbangnya.
Ya, gerbang teman-teman sebelum mulai perkuliahan ini adalah PKKMB. Jadi teman-teman fokus bertanya untuk perihal PKKMB terlebih dahulu. Untuk nanti Unpam dan sebagainya akan dijelaskan lagi, ada sosialisasi lagi. Jadi untuk siapa Aryadi tadi, nanti kita share brosur per semesternya berapa. Yang reguler A, B, CS itu ada di brosur. Aryadi bisa baca. Nanti di-share sendiri. Kalau dijelaskan di sini nanti waktunya kesita. Iya, Pak. Siap. Izin bertanya, Pak. Siapa? Arda Billy. Saya. Ya, silahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arda Billy. Saya mau nanya gini, Pak. Tadi kan kalau nggak salah tuh pas ada tuh yang namanya registrasi tuh pas PKKMB yang luring. Nah, itu maksudnya registrasi apa itu? Apakah cuman absensi, apa sekaligus pembayaran administrasi gitu, Pak? Iya, Baik. bener. Gimana Ya, tuh? bisa dipahami nih teman-teman yang lainnya. Registrasi yang dimaksud itu bukan pembayaran berbentuk uang, tapi registrasi teman-teman membawa KTM, menyerahkan ke panitia untuk di-scan barcode. Itu adalah registrasi kehadiran. Jadi perlu dipahami, registrasi kehadiran di luring ataupun PKKMB offline itu teman-teman datang ke kampus, membawa KTM, menyerahkan ke meja panitia, di-scan barcode, teman-teman masuk ke ruangan aula. Jadi tidak ada registrasi, membayar uang, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dipahami, kalaupun ada yang mematok uang dan sebagainya, laporkan. Ini di PKKMB tidak dipungut biaya sama sekali. Siap. Dipahami, Nah, Arda Billy? iya. Oh iya, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang lain? Saya, Pak, saya. Ya, Pak. Julia Agustin. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Saya kan reguler CS, sementara ini hari liburnya Jumat ya, Pak. Saya kerjanya di toko. Jadi liburnya dia Jumat. Belum bisa diganti Sabtu. Jadi kira-kira boleh nggak ya ikut PKKMB-nya tuh hari Jumat? Baik, Julia tadi kerja di hari Jumat. Ya, liburnya masih Jumat, Pak. Liburnya Jumat. Bisanya hari Jumat apa Sabtu? Bisanya Jumat. Kalau Sabtu Ya. saya belum libur, Pak. Belum Ya. ganti hari. Oke. Padahal reguler CS, harusnya kan CS Sabtu. Iya. Ya. Jadi Julia menyertakan surat keterangan bekerja ataupun berbentuk apapun itulah untuk menjadi bukti Bapak menyampaikan ke panitia bahwa Julia bisa hadirnya hari Jumat. Jadi Julia persiapkan dari sekarang, boleh nanti japri ke Bapak, kirim berbentuk surat ataupun keterangan apalah bahwa Julia itu memang di hari Sabtu tidak bisa hadir. Bisanya hari Jumat. Karena iya, bekerja Pak. dan sebagainya. Jadi boleh nanti hadir di hari Jumat. Ketentuannya sama tadi di jam 13 dan juga membawa KTM dan alma mater. Ya, makasih Pak, makasih. Ya, sama-sama. Yang di grup Pak dari Pajri kalau nggak. Pak izin bertanya kalau reg CS mulai awal masuk perkuliahannya tanggal berapa? Oke. Ini dari siapa? Pajri. Fatimah? Dari Pajri, Pak. Pajri, reguler CS yang offline kita kan kuliahnya hybrid ya. Itu nanti dijelaskan juga sama bidang pendidikan. Tapi Bapak jelaskan secara umum terlebih dahulu. Secara kuliah offline teman-teman di hari Sabtu berarti di tanggal 13. Itu yang reguler CS. Tapi teman-teman sudah mengerjakan tugas e-learning ataupun yang online dari mulai tanggal mulai tanggal 8 di hari Senin. Itu yang online-nya. Itu nanti online-nya mengerjakan di mana di e-learning. Ada penjelasannya di bidang pendidikan. Lebih lengkapnya nanti ada sosialisasi lagi perihal perkuliahan. Jadi teman-teman fokus pertanyaan seputar PKKMB terlebih dahulu. Ada lagi yang bertanya? Dari Rai, Pak. Emang rambut harus pendek kah, Pak, atau sekedar dirapihkan? Rambut rapih. Kategori rapi itu tidak melewati alis ini lah. Kira-kira seperti itu. Tidak gondrong, tidak panjang untuk laki-laki ya. Khususnya rambut panjang itu untuk laki-laki.
Jadi sebelum pelaksanaan PKKMB teman-teman bisalah cukur terlebih dahulu, barbershop kalau yang masih belum rapi. Kita tunjukkan bahwa mahasiswa sistem komputer itu tertib administrasi, tertib secara etika juga, akhlaknya dan lain sebagainya. Ada lagi? Bapak, Dari Assalamualaikum, Pak. Saya mau izin bertanya. bertanya, Pak. Siapa Fatimah tadi? Dari Rizky, Pak. Pak membuat KTM di ruang mana, Pak, katanya? Pertanyaan yang banyak. Buat KTM di kampus di Roket lantai 1. Silahkan datang sebelum pelaksanaan PKKMB. Tadi siapa yang mau bertanya langsung? Saya, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Nanti bergantian. Haikal terlebih dahulu. Haikal, Baik, Pak. Andrea. Nanti Haikal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ruhiana. Saya dari RJS. Izin bertanya, Bapak. Untuk PKKMB nanti, kita disatukan semua prodi apa cuman itu doang, Pak? Ke sistem komputer. Nanti gimana itu, Pak? Oke. Pertanyaan dari Haikal. Apakah kita datang ke aula itu hanya prodi sistem komputer? Tidak. Jadi sesuai dengan jadwal yang tadi Bapak share. Di jam 1 itu prodi sistem komputer dengan siapa saja? Ini. Bentar. Di prodi sistem komputer jam 1 itu dengan administrasi negara. Kok nggak bisa Pak, share sih banyak. Pak Irfan? Ayo. Ya itu yang sesuai di PKKMB. Dengan kalau di hari Jumat sistem komputer itu dengan manajemen, dengan administrasi negara, dengan teknik mesin. Kalau hari Sabtu sama dengan manajemen, administrasi, dengan teknik mesin juga. Jadi beda hari, beda jam itu beda. Hari Jumat dengan manajemen, administrasi negara, dan juga teknik mesin. Hari Sabtu juga sama. Jadi prodinya yang hadir di aula nanti pas PKKMB itu adalah prodi yang tercantum dalam acuan, kerangka acuan PKKMB itu. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Tadi Andrea, Franz, Yogi. Pak, izin bertanya. Andrea Gantian. Pransogi, NIM 25 10 91 90 04 75. Ini siapa? B. Rivaldi. Iya. Andrea Pransogi. Andrea. Oke, Andrea terlebih dahulu, silahkan. Bertanya, Pak, pas PKKMB apakah boleh memakai kaos berkerah polo? Oke, teman-teman bebas sopan rapih berarti diantaranya kemeja atau batik. Bagi laki-laki, bagi perempuan yang menyesuaikan yang rapih bagaimana? Teman-teman kan harus memakai alma mater juga. Jadi jangan pakai kaos. Teman-teman pakai pakaian bebas sopan rapih. Ya baju polo gitu ya. Apakah Tadi polo siapa? tidak kan, Pak? Kan berkerah. Diharuskan diantaranya kemeja ataupun batik. Punya kemeja atau batik enggak ini, Andrea? Bisa, ada Pak, ada. Lah ya kalau ada kemeja batik pakai itu aja. Jangan pakai Iya, polo. iya. Kalau ada yang lebih sopan, pakai yang lebih diutamakan. Tadi siapa lagi yang bertanya? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ingin bertanya, Pak. Siapa? Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, NIM 25 10 91 90 04 64. Baik, Izin Dewi. bertanya, Pak, buat alma mater. Iya. Itu kan ada beberapa orang yang kebesaran ya, Pak, salah ukuran. Apakah bisa dipotong apa gimana? Apa bisa ditukar? Untuk alma mater yang sudah diterima oleh teman-teman tidak bisa ditukar di kampus lagi. Tapi kalau dikecilin, misal teman-teman di luar, itu silahkan. Karena itu sudah menjadi hak teman-teman.
Jadi kalau udah dibawa pulang, teman-teman tidak bisa ditukar lagi di kampus untuk alma mater. Tapi kalau tadi dikecilin, Pak, bagaimana? Boleh dikecilin di tukang jahit sendiri, bukan di kampus. Jadi kira-kira begitu, Dewi Rahmawati. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Saya Miko Siapa? Landi. Saya, Pak, Miko. Miko Landi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Miko Landi Tegar Danianto. NIM saya 2510 91 90 0063. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk sepatu itu apakah boleh pas PKKMB itu pas di luring apakah boleh pakai sepatu pantopel, Pak? Boleh, boleh. Oh, boleh, Pak. Ya udah, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Apa? Jeans. Baik. Untuk celana bebas sopan rapi. Kalaupun jeans itu tidak bolong-bolong ya. Jeansnya yang rapi. Kalaupun diutamakan laki-laki celana bahan, kalaupun tidak punya celana bahan boleh celana jeans ataupun celana chinos, tapi yang rapi. Yang rapi berarti teman-teman tidak sobek-sobek, tidak bolong-bolong, yang layak dipakai untuk celananya. Kalau untuk laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Menyesuaikan. Kalau mau pakai rok ataupun pakai biasanya pakai celana silahkan. Yang penting bebas sopan rapi. Teman-teman sudah bisa memahami arti bebas sopan rapi itu seperti apa. Tidak perlu dijelaskan bagaimana. Walaupun tadi sudah dijelaskan. Teman-teman bisa mencerna, memahami pakaian yang sekiranya layak dipakai di kampus. Karena kampus adalah dunia akademik. Ada lagi? Oh, itu dari Pak Sakti. Gimana, Fatimah? Yang angkat tangan, Pak. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Sakti Leandro Ramot Sinaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Izin bertanya Pak, tadi kan sepatu bebas ya Pak? Iya. Maksudnya boleh berwarna apa gimana itu Pak? Baik, boleh. Boleh berwarna, hitam, putih, dan lain sebagainya. Yang penting rapih. Sepatunya ya sepatu yang digunakan untuk perkuliahan. Jangan sepatu yang memang contoh yang tadi Bapak sebutkan, untuk kuliah pakai sepatu bola, yaitu bukan tempatnya. Sepatu yang digunakan ya sepatu untuk kuliah. Jangan teman-teman sepatu bebas pakainya sepatu bola PKKMB, ya nggak boleh gitu. Kalau mau pakai sepatu bola, mainnya di mini soccer, main bola itu. Jadi sepatu boleh berwarna, yang penting bebas sopan rapi. Tidak dikategorikan warna hitam semua, tidak boleh. Yang teman-teman punya aja. Baik, Udah Pak. Sakti? Ya, Pak. Oke, Kamaludin, ini angkat tangan. Raise hand. Gimana? Udah Itu suara. masih di Nggak ada suaranya. unmute, nggak ada suaranya. Kamaludin tidak ada suaranya. Yang lain juga tidak ada suaranya kan? Iya, Pak, nggak ada suaranya. Tidak Pak. mendengar. Ya, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ini dulu. Bodoh. Oke, yang lainnya tertib. Tertib. Bisa Kamaludin? Tidak ada suaranya. Bisa. Sudah terdengar Kamaludin? Bug mic itu dia, Pak. Kalau tidak ada suaranya ditulis di kolom chat aja. Siap. Teman-teman maksimalkan bertanya di forum Zoom ini. Karena kalau di grup ataupun di Japri dan sebagainya, teman-teman sudah mengetahui ketentuan dan waktu dan sebagainya, tidak bisa langsung dijawab karena memang dosen juga mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi dimaksimalkan pertanyaannya di forum Zoom meeting ini. Kalian ini masih yang nggak punya alma mater. Alma mater tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau belum registrasi ataupun belum buat, silakan datang ke kampus untuk membuat KTM dan mengambil alma mater. Tapi kalaupun sudah ada, tapi kekecilan ataupun kebesaran dan sebagainya, boleh minjam di kakak tingkat. Ataupun belum ada di PMB-nya, ukurannya tidak sesuai. Silahkan pinjam ke kakak tingkat. Boleh komunikasi dengan pengurus Himasikom. Itu ada kakak tingkat. Pengurus Himasikom itu Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer yang menjadi pengurus. Boleh komunikasi ke kakak tingkat.
Ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Yang belum bergantian. Siapa ini? Dika Mahesa. Silahkan. Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Saya dari Reg A. Mau menanya itu untuk Twibbon sama bikin video PKKMB apakah wajib Pak? Iya. Jadi Twibbon dan video PKKMB itu wajib. Itu karena bagian dari tugas untuk PKKMB daring online. Nanti pengurus Himasikom juga nge-share tutorial membuat video yang menggunakan template sistem komputer. Di sini ada Faruk, ada. Oke Pak, terima Fatima kasih ada. Pak. Ada Pak. Ya. Bisa di-share di sini atau nanti di grup. Nanti di grup aja Pak. Jadi ada tutorial. Masih ada revisi Pak. Oke. Nanti membuat video ada template sistem komputernya. Jadi ada tutorialnya nanti di-share oleh pengurus Himasikom. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Tuh Bagus Alif, silahkan. Iya, saya mau tanya Pak, bagi mahasiswa yang tidak atau belum mendapatkan almet, itu bagaimana Pak untuk membuat video PKKMB-nya Pak, perkenalan dirinya? Soalnya kan sementara dari yang saya lihat itu kebanyakan pakai almet. Oke, tuh Bagus Alif, membuat videonya belum ada almetnya. Almetnya kenapa? Karena ukuran untuk di size saya itu lagi kosong Pak. Ukuran apa? Ukuran L Pak, makanya nanti mungkin esok hari saya datang lagi ke kampus. Nah, besok coba dulu ke kampus. Datang dulu ke kampus untuk konfirmasi alma maternya, ukuran L-nya apakah sudah ada. Kalau sudah ada, langsung buat videonya. Kalaupun sampai pelaksanaan PKKMB belum ada, alma maternya pinjam ke kakak tingkat. Pembuatan video juga kan dimulai di uploadnya dimulai di tanggal 8 di PKKMB daring. Jadi masih ada waktu, tidak perlu terburu-buru. Kalaupun mau sekarang ya silahkan. Nanti tetap penugasannya di tanggal 8 di-upload di spmb.unpam.ac.id. Ada lagi? Pak, saya mau Baik, cukup tanya. Pak. Tadi siapa? Saya Pak Rani Ramdhani. Rani Ramdhani, silahkan. Rani Ramdhani, NIM 25191900431. Rek C, saya mau nanya Pak, saya mau pindah sesi bisa nggak? Tapi tetap di hari Sabtu. Pindah sesi. Ya, jadi saya ke bagian sesi 2, saya mau pindah ke sesi 1. Soalnya saya kerja, Pak. Kerjanya jam berapa? Kerjanya dari 2:30. 2:30. Jadi mau sesinya Iya. sesi 1. Iya, Pak. Kalau Jumat di sesi 2? Kerja, Pak. Sip 2 soalnya. Kerja juga. Oke. Iya. Nanti disertakan surat tugasnya atau surat kerjanya. Untuk siapa tadi? Rani Ramdhani. Boleh di sesi 1, tapi Rani bersama prodi lain, bukan prodi sistem komputer. Jadi kalaupun nanti ditanya sebagai prodi apa, samakan dengan prodi lain aja. Walaupun memang Rani itu prodi sistem komputer. Karena di sesi 1 itu bukan sesi prodi sistem komputer. Jadi kalau nanti kirim surat tugasnya ataupun surat kerjanya dan sebagainya, boleh hadir di sesi 1, tapi bersamaan dengan prodi lain, bukan prodi sistem komputer. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada Pak. Di grup Pak, dari Sally. Pak izin bertanya, kalau udah terlanjur bikin video dan sudah dipost di sosmed tapi nggak pakai bingkai, tapi ada logonya di atas, apa harus dibikin ulang? Iya, harus sesuai, ada template-nya. Maka segera dibuat itu. Faruk, nanti di-share template-nya biar teman-teman yang lain buat video sudah ada template dari sistem komputernya. Jadi Twibbon dan template sesuai dengan ada background sistem komputernya. Untuk video dan untuk Twibbon juga sama, ada Twibbon sistem komputer. Ada lagi, Fatimah? Sudah Pak. Bapak Eti, silahkan.
Bapak mohon maaf kalau untuk pembayaran gimana itu Pak? Kemarin kan udah 100.000, nanti pembayarannya kapan ya Pak? Eti bisa ditampilkan? Iya Pak, bentar. Mbak, pembayaran registrasi Iya Pak, kemarin berapa? kemarin 500.000. Ya, Terus tapi belum pelunasan, baru dapat almet. Nanti itu kapan lagi ya iya pembayarannya? nggak apa-apa. Nanti sudah mulai kuliah. Sudah Oh, mulai kuliah boleh dicicil. Tidak perlu pas PKKMB ini juga tidak perlu. Nanti pas kuliah aja pembayaran laginya. itu nanti langsung datang ke kampus apa di mana? Pembayaran bisa di loket keuangan kampus, bisa di M-Banking. Ada tata caranya. Itu nanti dijelaskan juga saat PKKMB Oh iya, untuk pembayaran. terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Untuk pengumpulan video, dibukanya kapan? Di tanggal 8, karena PKKMB daring itu di tanggal 8. Jadi waktunya memang masih panjang. Tapi teman-teman silahkan kalau mau buat video terlebih dahulu, silahkan. Tapi nanti diuploadnya di SPMB daring ataupun PKKMB daring di tanggal 8. Warna pita abu-abu. Warna pitanya abu-abu. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, silahkan. Fajri. Pak, saya mau bertanya nih, kan kalau bikin video itu wajib kah? Soalnya saya dengar di Umpam Tangerang itu buat yang mau aja katanya, Pak. Siapa ini yang bertanya? Saya Pak Fajri, Pak. Fajri, Pak. Fajri. Apakah wajib atau tidak? Wajib sebagai syarat PKKMB online. Jangan katanya. Kalau katanya ya katanya. Itu kerangka acuan sudah jelas. Teman-teman membaca sendiri bahwa wajib membuat video sebagai syarat untuk tugas PKKMB online. Jangan katanya. Kalaupun katanya di Tangerang yang mau-mau aja. Itu katanya hanya dari kata orang. Tapi teman-teman sebagai mahasiswa harus pandai membaca. Di situ ada kerangka acuan. Jadi kerangka acuannya sebagai tugas PKKMB online, maka harus membuat video sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada apa dari grup dari Nurmala? Izin bertanya, Pak, saya malah dari reg C. Misalnya saya mau pindah ke reg itu gimana ya? Bisa enggak ya, Pak? Ini pindah apa? Pindah reguler atau pindah sesi PKKMB-nya? Pindah reguler kayaknya itu, Pak. Reguler, Pak. Karena sudah pendaftarannya sesuai dengan yang dipilih, maka tidak bisa untuk sekarang semester 1 teman-teman jalani dulu sesuai pilihan di awal pendaftaran. Awal pendaftaran memilih reguler A, maka jalani dulu selama 1 semester. Kalau mau pindah nanti setelah semester 1 baru bisa pindah baik dari A ke B, B ke CS, CS ke B dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman sudah daftar, sudah bayar sekarang, maka jalani dulu sampai semester 1. Tidak bisa kalau sekarang mau pindah. Harus mengikuti aturan yang berlaku. Dari Bulan, Pak, izin bertanya. Saya Bulan dari Reg CS. Kemarin cek di My Unpam dan belum keluar kelasnya. Kira-kira kapan ya, Pak? Baik. Terkait kelas di My Unpam itu belum final. Jadi teman-teman masih bisa berubah. Walaupun Bapak lihat ada grup SKMP 01, 02, 03, 04, sampai 7 dan sebagainya. Itu belum final. Masih bisa berubah-ubah. Itu sistem yang membaca. Jadi tunggu sampai memulai perkuliahan. H-1 memulai perkuliahan, sebelum perkuliahan itu yang sudah final. Jadi kalau sekarang teman-teman belum bisa diakses My Unpam-nya tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Nanti bisa diatasi. Kalau nanti teman-teman hadir di hari Jumat atau Sabtu bisa mampir ke staf prodi atau ke IT. Kalau memang benar-benar kendalanya di sistem. Tapi kalau hanya tidak bisa dibuka karena jaringan dan lain sebagainya, teman-teman nanti bisa dibuka lagi. Karena itu proses sistem. Jadi tunggu saja di My Unpam nanti semuanya bisa dilihat kelasnya masing-masing. Kalaupun sekarang, Pak, saya dari SKMP 01 pindah ke SKMP 02. Itu namanya sistem. Jadi sekarang belum final. Kalaupun mungkin ada grup, silahkan diatur masing-masing. Grup selain maba yang ada dosen dan ada staf
dan kemahasiswaan itu di luar tanggung jawab kami. Karena dikhawatirkan yang kemarin-kemarin ada yang meminta pulsa, ada yang minta uang dan sebagainya, itu di luar tanggung jawab kami. Kekhawatiran-kekhawatiran ada grup-grup lain itu seperti itu. Jadi kalaupun mau ada grup ya tidak jadi masalah. Yang penting bukan tanggung jawab kami sebagai dosen sistem komputer, karena informasi-informasi itu adalah grup yang bersama kami di dosen. Jadi pertanyaan dan sebagainya silahkan tanya di situ. Oke, terima kasih Pak. Iya. Itu ada presensi, diklik. Silahkan yang nanya tadi presensi, Ini absensi. boleh nanya lagi nggak ini Pak? Masih boleh, silahkan. Ada Billy. Bertanya Pak. Ya. Siapa? Dedi, Apandi atau ada Billy nih? Dedi. Ya, Iya boleh Pak, saya Dedi dulu. Oke, Boleh Dedi Dedi dulu dulu. yang belum. Dedi. Pak izin bertanya. NIM 251091900346. Untuk tanggal 8 itu masuk ke kampus apa tidak, Pak? Dedi Apandi kuliahnya reguler apa? Rek B, Kak. Rek B, Kak. Pak. Reg B malam. Iya, malam. Kita lihat jadwalnya di Mei Unpam. Nanti H-1 itu Dedi bisa dilihat di Mei Unpam jadwalnya kuliahnya malam apa saja. Di hari Senin itu ada jadwalnya enggak? Di tanggal 8. Kalau ada jadwal kuliah berarti Dedi masuk di hari Senin malam Selasa tanggal 8 itu. Jadi jadwal ada di Mei Unpam. Jadwal perkuliahan itu ada di Mei Unpam sesuai dengan regulernya. Kalau reguler A atau B di tanggal 8 itu ada jadwalnya, berarti masuk ke kampus di tanggal 8. Tapi kalau yang reguler CS di tanggal 13 untuk offline-nya. Tapi online-nya secara hybrid di Mentari e-learning mulai dari tanggal 8 juga. Itu nanti dijelaskan di bidang pendidikan. Nanti ada sosialisasi lagi. Ini sosialisasi sekarang ini sosialisasi dari bidang kemahasiswaan. Jadi akan ada sosialisasi sebelum tanggal 8 itu. Pasti dari sistem komputer akan ada sosialisasi dari bidang pendidikan. Terus 779 terus ada lagi? Terima kasih, Pak. Dari link Pak, dari Mega. Pak, di link presentasi itu ada kelas. Maksudnya gimana Pak? Yang belum dapat kelas maksudnya Pak? Oh ya, link presensi bukan presentasi. Presensi itu ya kehadiran. Maaf. Link yang di-share itu link presensi. Iya, Pak. Jadi boleh diisi. Kalau kelasnya belum ada, silahkan isi regulernya aja. Reguler apa? Kalau belum ada kelasnya, silahkan isi nama regulernya aja. Nah, bagi teman-teman yang tadi pagi, Pak, hari ini nggak bisa ikut Zoom. Teman-teman silahkan nanti bisa dilihat di YouTube Prodi Sistem Komputer. Nanti rekaman Zoom ini akan di-share di YouTube Prodi Sistem Komputer. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya Pak, Holik. Holik lagi. Itu udah pakai itu Pak. Apa? Itu enggak ada NIM-nya, enggak ke bawah. Gimana? Diisi enggak apa-apa, Pak? Enggak diisi. NIM-nya kenapa? Enggak ke bawah, Pak. Saya lagi ke sekolahan, Pak, ngajar. KTM-nya enggak ke bawah maksudnya? Iya. NIM-nya bisa dilihat di Mei Unpam. Mei Unpamnya udah bisa dibuka? Belum login saya, Pak. Coba login dulu. Kalau bisa dilihat di situ. Jadi Oke, Pak. KTM nggak usah dibawa-bawa ke sekolah kalau lagi ngajar, khawatir hilang. KTM kalau ke kampus dibawa itu. Iya, Pak. Jadi kalau mau lihat NIM tidak perlu lihat di KTM, bisa lihat di Mei Unpam kalau sudah bisa dibuka. Tapi kalau yang tidak bisa dibuka NIM-nya boleh diisi regulernya aja, reguler A, B atau CS. Kelas kalau belum ada kelasnya diisi regulernya aja, boleh nggak apa-apa. Kalau Iya, Pak. Ya. Nggak apa-apa ya berarti, Pak ya? Ya nggak apa-apa. Ada lagi? Makasih, Pak. Saya, Pak. Ada lagi, Fatimah? Siapa? Andre apa tuh? Siapa? Udah nggak ada, Pak. Siapa, Fatimah? Tadi yang suara Andre apa itu tadi? Dia nggak jadi kayaknya. Kalau di kolom chat udah nggak ada, Pak.
Udah nggak ada. Udah paham semua? Pak, permisi. Iya, silahkan. Untuk PKKMB kita kumpul sesuai kelompok, prodi, atau bebas ya? Baik, naik Quratul Aini. Untuk kumpul datang ke kampus, apakah sesuai kelompok, prodi, dan sebagainya? Silahkan datang ke kampus, ke aula, langsung duduk masing-masing. Walaupun memang nanti diarahkan oleh panitia. Apakah memang duduknya sesuai prodi, atau kan tidak. Tapi kalau kumpulnya di mana dulu Pak? Di gerbang dan sebagainya. Tidak perlu ada kumpul-kumpul, langsung datang ke aula. Scan barcode, masuk ke ruangan mengikuti PKKMB. Bisa dipahami? Quratul Aini. Iya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Nanti kalau setelah Zoom ini masih ada yang japri, berarti masih ada yang belum paham. Masih ada yang japri ke Bapak, manggil abang, manggil admin, manggil mimin. Jadi kalau panggil dosen ya Pak dosen, jangan panggil abang, panggil mimin. Walaupun memang Bapak admin di grup maba. Karena ya etika juga. Ini Pak, Pak izin halo. bertanya. Iya, silahkan. Siapa? Tadi perempuan? Iya, Akila. saya. Ya. Silahkan, Itu Akila. buat Twibbon yang kampus Unpam itu wajib nggak ya, Pak? Kan kita udah bikin yang sistem komputer. Kalau yang buat Unpam itu wajib nggak ya? Iya, ada 2 Twibbon. Di sistem komputer Iya. ada, di Unpam ada. Oke, bonus Iya. aja kalau mau dibuat, ya buat aja lagi. Tapi prodi yang paling utama. Kalau mau Berarti buat nggak wajib ya, dua-duanya, Pak? silahkan. Ya, ya. Tapi kalau ada fotonya mau dibuat lagi, ya silahkan. Yang prodi yang Iya. lebih utama. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Absen itu bukan di link chat, tapi diisi, diklik itu linknya. Halo, permisi Pak. Ya, silahkan. Izin bertanya, itu Ini siapa? untuk, Gilang. iya Pak, Gilang mukanya itu mana? Kenapa? Ya, di kameranya nggak bisa kayaknya Pak. Izin kenapa? bertanya aja Pak. Iya, Izin bertanya. silahkan. Itu kan untuk link pengumpulan video itu kan dimasukkan ke SPMB Unpam Aceh ID. Nah, Iya, itu sama gak kita loginnya ke My Unpam? beda. Loginnya berarti ke spmb.unpam.ac.id. Jadi Enggak, itu ada tutorialnya. maksudnya pakai NIM sama. Oh, masuknya sama seperti masuk ke Unpam untuk username, user dan ininya, passwordnya. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi? Sudah tidak ada, Pak. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kita tutup nanti ini. Pak, Apa lagi? Khalid, NIM-nya harus diisi gitu, Pak. Nggak susah itu untuk diuploadnya, Pak. Berarti. Untuk ngisi presensi itu, Pak. NIM-nya Iya, Pak. Nggak isi bisa. nomor 1 sampai 8 aja dulu. Kalau memang belum ada di My Unpam ataupun ini. Nggak apa-apa berarti, Pak ya? Coba ya, Pak ya? Iya, Khalid, udah pakai peci haji aja ini. Iya, Pak. Coba, Pak. Coba Ya, ya, Pak haji ya? Khalid. Ada lagi yang lain? Oh, Pak, Dosen, Pak dosen. ingin bertanya, Pak. Apa lagi? Eh, untuk video itu, Pak, perkenalan minimal durasinya berapa, Pak? Nah, tadi ada di kerangka acuan. Kurang lebih 1 menit. Dan satu lagi, Pak, boleh nggak, Pak, nanya? Apa lagi? Kan ada alat tulis dan buku itu buku seperti apa, Pak? Apa buku binder apa gimana itu, Pak? Pas PPKMB nanti Alat tulis, dan buku. buku. Ya. Yang penting bawa pulpen, buku apapun itu. Mau buku yang ada kertas bisa ditulis. Nggak ada ketentuan buku Pak. apa aja. Yang teman-teman punya di rumah. Yang nggak memberatkan harus beli buku ataupun beli alat tulis dan sebagainya. Enggak. Yang teman-teman punya. Untuk apa ya? Untuk di teman-teman tulis di acara aula di PKKMB offline. Karena akan ada materi. Nah, materi itu teman-teman biar paham. Nanti ditulis dalam buku tulis itu. Jadi bukunya nggak ada kriteria buku apa aja.
Ya Pak, makasih Pak. Baik. Ada lagi? Udah Pak, dari Cukup ya? mungkin sudah cukup. Kalau cukup, dicukupkan coba ini Siti Fatimah. Dokumentasi udah Pak Irfan? Ditutup Pak sekarang. Kalau tidak ada, silakan. Siti Fatimah. Holik tuh Pak. Holik nanya NIM lagi palingan itu mah. Udah ditutup aja. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya itu penutup. Untuk menutup acara ini, mari kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa hadir. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Love you. Holik mana Holik? Terima kasih. Holik Bandung. Holik Lebam. Kanan, balik kanan. Salah. Haji Holik. Si Roji jangan berisik kalau di grup si Roji. Holik mana Holik? Holik nggak usah berisik kalau di grup. Saya boleh keluar kan nih? Salah. Holik. Belum ya Kak. Holik. Caper lu Roji. Keluar. Belum keluar ini Kak. Ini keluar. Holik aja holik. Silent woy, silent. Roji kalau di grup nggak usah caper. Kalian Holik dibully Holik. Holik kacau. Bergaji Holik. Tolong ya. Holik. Itu. ML mabar. Ini Boleh belum sih? Keluar coy. Mabar football. Bisa keluar belum kak? Holik. Keluar belum? Boleh keluar belum ya? Holik. Keluar ya teman-teman. Tuh, mana ini Holik? Keluar kan? Itu situ iya tuh. Oh dia. Dede. Ini gimana? Tuh. Enak kan? Bang udah bisa keluar belum ini Bang? Ngocok. Kopi. Ada sepeda ruangan langsung. Silahkan keluar. Info lawan sparring keras, boleh keluar Kak. Main ML. Gempa. Holik. Bang epot bal. Mana Onyot? Holik. Bal login gas bal. Jawa. Sunda. Jawa berisik Jawa. Wih, si Holik mana si Holik, wih. Si Holik bully, si Holik dibully. Holik. Jawa. Holik. Bisa. Bang udah bang, apa gue ngeprank bang? Udah boleh keluar kan? Holik. Izin keluar bang. Holik.